Perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri Zulfikar dari kelas 12 IPS 4. Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian, apa sih sebenarnya perusahaan dagang itu? Jadi, secara sederhana, perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa melakukan perubahan bentuk atau substansi barang tersebut. Tujuan utamanya adalah memperoleh peruntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Contoh dari perusahaan dagang termasuk toko retail, grosir, dan distributor barang lainnya. Nah, perusahaan dagang memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan mereka dengan perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur loh. Salah satunya yang pertama adalah barang dagang sebagai aset utama dari perusahaan tersebut. Persediaan barang dagangan merupakan aset utama dan paling penting dalam perusahaan dagang. Barang-barang ini dibeli untuk dijual kembali kepada para konsumen. Yang kedua, proses operasional yang sederhana. Proses operasional perusahaan dagang cenderung lebih sederhana karena tidak melibatkan proses produksi. Perusahaan hanya membeli, menyimpan, dan menjual barang. Nah, yang ketiga, pendapatan dari penjualan. Pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagangan. Ini berbeda dengan perusahaan jasa yang pendapatannya berasal dari layanan yang diberikan. Nah, yang terakhir yaitu beban biaya operasional. Selain biaya pembelian barang, perusahaan dagang juga memiliki beban operasional lain seperti biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan beban administrasi. Nah, kalian di sini udah ngerti belum yang aku jelasin tadi? Ya, biar tambah ngerti, aku kasih deh contohnya. Contohnya, sebuah toko pakaian yang membeli baju dari produsen, kemudian menjualnya kepada konsumen. Toko ini tidak mengubah atau memproduksi baju, melainkan hanya menjual kembali. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih mudah memahami siklus akuntansi yang nantinya akan kita bahas. Mari kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Sekarang kita masuk ke transaksi perusahaan dagang. Ini adalah kegiatan ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Transaksi utama dalam perusahaan dagang meliputi pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, retur pembelian dan penjualan, serta pengeluaran biaya operasional. Nah, ini contoh faktur pembelian, bisa terlihat seperti ini. Faktor ini memuat informasi penting seperti tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, dan total harga. Nah, berikutnya kita akan membahas akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang. Akun-akun ini mencerminkan berbagai aspek yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini kita memiliki 5 akun utama. Yang pertama adalah persediaan barang dagang, yaitu mencatat barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, akun penjualan. Di sini kita mencatat total penjualan barang dagangan. Yang ketiga, akun beban angkut, yaitu mencatat biaya pengiriman barang. Yang keempat, ada akun retur penjualan, mencatat pengembalian barang oleh pelanggan. Lalu yang terakhir ada akun HPP atau harga pokok penjualan. Ini berguna untuk mencatat biaya barang yang dijual. Semua akun ini perlu dikelola dengan baik agar laporan keuangan bisa akurat. Sekarang kita akan membahas tahapan pencatatan akuntansi. Nah, langkah pertama yaitu adalah pencatatan jurnal. Disinilah semua transaksi keuangan pertama kali dicatat. Misalnya, ketika perusahaan membeli barang, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pembelian. Setelah dicatat di jurnal, transaksi kemudian diposting ke buku besar yang mengelompokkan semua transaksi berdasarkan akun. Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, kita membuat neraca saldo untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Nah, ini nih ada contoh. Pencatatan pembelian barang dagangan akan terlihat seperti ini nanti di jurnal. Sekarang kita sudah masuk ke tahapan pengikhtisaran. Nah, di sini kita sudah mulai membuat laporan keuangan. Ada beberapa tahap untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama, ada penyusunan jurnal penyesuaian. Kita mencatat penyesuaian akhir untuk menyesuaikan akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, yaitu tahapan penyusunan laporan keuangan. Setelah jurnal penyesuaian, kita menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang ketiga, penyusunan jurnal penutup. Ini adalah langkah untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban,
sehingga saldo mereka nol untuk memulai periode baru. Berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian. Akhirnya kita sudah sampai pada tahap pelaporan. Dalam tahap ini kita akan melaporkan seluruh output pada siklus akuntansi. Yang pertama ada laporan laba rugi. Ini menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tersebut, sehingga kita bisa menghitung laba bersih. Yang kedua ada neraca, yaitu menyajikan posisi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Di sini menggambarkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tersebut. Contoh sederhana dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Saya harap penjelasan ini membantu kalian memahami prosesnya dengan baik ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.